Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan kelompok 1. Nah, di kelompok 1 ini ada anggota kelompok Bayu Kurniawan Nugroho, Dea Sika Milnasyah Putri, Farida Cahyaning Tias, Imam Wahyu Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang tertuang pada demonstrasi kontekstual. Nah, untuk mempelajari hal tersebut, mari kita bahas satu-satu pada topik berikut. Terdapat 4 teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, terdapat teori sistem ekologi. Yang kedua, teori multiple intelligence. Yang ketiga, teori ZPD. Dan yang keempat, learning modalities. Mari kita bahas satu persatu. Pada teori sistem ekologi terdapat 5 bagian. Yang pertama ada mikrosistem, yang kedua ada mesosistem, yang ketiga ada eksosistem, yang keempat ada makrosistem, dan yang kelima ada kronosistem. Di mana pada mikrosistem adalah kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya. Yang kedua, ada mesosistem, adalah hubungan antara dalam mikrosistem, sebagai contoh orang tua dan guru interaksi dengan sistem sekolah. Yang ketiga, ada eksosistem, adalah sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah. Namun, anak di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Makrosistem adalah sistem yang mengelilingi makro, meso, dan ekosistem, dan mempresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Sedangkan untuk yang kronosistem adalah dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari makro dan mikro. Sistem ini juga mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada setiap kondisi sosiokultural. Kemudian pada teori multiple intelligence, yaitu yang pertama ada musikal, di mana siswa mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi suara, dan ketukan. Selanjutnya pada visual spasial, kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Kemampuan interpersonal adalah peserta didik mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi. Kemudian, untuk teori selanjutnya adalah naturalistik, di mana kemampuan ini untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain yang ada di alam. Teori selanjutnya adalah bodily kinesthetic, di mana kemampuan ini adalah kemampuan dalam mengkoordinasi anggota tubuh dengan keseimbangan. Selanjutnya adalah kemampuan interpersonal, di mana kemampuan untuk bermasyarakat secara memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Teori selanjutnya adalah verbal linguistik, di mana kemampuan berbahasa, membaca, menulis, dan berbicara. Kemudian untuk teori yang terakhir adalah logical matematik, di mana adalah kemampuan dalam mengolah angka, matematik, dan melogika. Untuk teori yang selanjutnya adalah teori Zone of Proximal Development atau ZPD, di mana teori ini adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Ketika masuk dalam ZPD, maka anak sebenarnya dapat melakukan aktivitas atau tugas yang diberikan. Akan tetapi, lebih optimal jika orang dewasa atau pendamping yang lebih tahu membantunya untuk mencapai tingkat perkembangan aktual tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa setiap peserta didik memiliki ZPD yang berbeda-beda. Maka dari itu, bimbingan dan instruksi dengan kadar yang sesuai sangat dibutuhkan untuk dapat mengembangkan potensi masing-masing siswa. Kemudian untuk teori yang terakhir, ini ada 3 pembagian, di mana yang pertama ada visual, yang kedua ada kinestetik, yang ketiga auditory. Yang pertama visual, di mana visual merupakan mobilitas belajar visual dalam menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Otak kita akan memproses informasi secara visual dengan sangat efisien. Kemudian untuk kinestetik,
dalam melakukan sesuatu secara fisik atau paling tepat untuk menggambarkan belajar sambil melakukan sesuatu. Atau kita biasa sebut dengan learning by doing. Kemudian yang terakhir adalah auditory. Auditory adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Siswa dengan mode ini biasanya sering mengajukan pertanyaan dan menggunakan diskusi untuk mengklarifikasi atau menyerap materi. Baik, untuk topik selanjutnya adalah kelebihan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga adalah memaksimalkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran dilakukan dengan kontekstual. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan hasil belajar peserta didik. Selain dari kelebihan, kemudian ada tantangan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, membutuhkan persiapan yang lebih lama. Yang kedua, keterbatasan waktu di kelas. Yang ketiga, manajemen skill yang baik bagi guru. Yang keempat, perlu pelatihan dan bimbingan bagi guru. Dan yang terakhir, adanya kurang bahan ajar dan fasilitas yang mendukung. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson yaitu pembelajaran merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Nah, berikut ini merupakan contoh keragaman di kelas. Contohnya adalah kelas 10-8 merupakan kelas yang memiliki berbagai macam sifat dengan berbagai macam pula interaksi anak satu dengan yang lain. Namun, pada kelas 8, nama Suranto yang sangat introvert dan jarang berbicara dengan teman sekelasnya. Hal tersebut tentunya berdampak pada perkembangan sosial dan emosional anak. Bahkan, nilai dalam mata pelajaran tertinggi dengan anak yang lain. Oleh karena itu, kesulitan mengembangkan hubungan positif bersama dengan temannya, terlebih dengan ibu bapak guru. Setelah ditelusuri, kehidupan keluarganya tidak seharmonis anak lain yang membuat Suranto menjadi pribadi yang penakut, pendiam, dan tertutup. Oleh karena itu, guru harus memberi pendekatan yang baik bagi Suranto. Hal positif yang dimiliki Suranto adalah dengan menggambar, dan terkadang ia juga menggambar waktu pelajaran, sehingga ini yang membuat Suranto tertinggal dengan teman yang lain. Berikut merupakan penjelasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih.